Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat sahur kepada sobat-sobat Story Kaleng Tua Indonesia dimanapun kalian berada. Pada kesempatan hari ini saya ingin mencoba untuk mereview, untuk ngeliatin aja sih, nggak mengajarkan, nggak menggurui, cuma ingin sharing aja bagaimana sih stang Vespa Sprint Veloz atau biasa kita sebut dengan Vespa Sprint Bagol. Bisa dibilang ini Vespa Sprint itu kan di Indonesia salah satu Vespa yang banyak peminatnya ya, fenomenal juga karena emang posisi ridingnya yang enak, ketangguhannya, mesinnya, bannya, cara mengendarainya gitu. Dan stang Bagol ini salah satu, atau Vespa Bagol ini salah satu Vespa yang banyak dicari gitu ya, untuk baik pengguna, penggemar ataupun kolektor, karena cukup sangat menarik lah gitu. Nah, di Indonesia sendiri itu Vespa Sprint Veloz atau yang berkepala bagol ini biasanya banyak ditemui itu pada tahun 74 dan 75. Walaupun setelah tahun tersebut bisa dibilang ketika kita pengen beli motor ke dealer atau ke showroom beli Vespa Sprint kan, setelah tahun 75 itu tahun 76 ke atas itu kebanyakan yang stang asbak ya teman-teman. Tapi katanya bisa request kalau masih mau Vespa Sprint Bagol. Kenapa tahun 76 ke atas itu Vespa yang berkepala bagol itu kurang diminati? Karena katanya itu terlalu klasik, terlalu bulat. Sedangkan stang asbak itu kan dia agak trapesium ya, agak mengotak. Jadi mungkin desainnya pada saat itu lebih futuristik gitu ya. Tapi balik lagi, sekarang kita makin mencari yang lebih klasik, yang lebih asik gitu kan, supaya looksnya itu emang klasik banget si Vespa kita gitu ya. Bahkan sekarang banyak juga orang yang mungkin ketika dia punya Vespa Sprint akhirnya modifikasi sendiri dengan mengganti stangnya yang kenjenong atau asbak diganti jadi pala bagol, bisa jadi ori, bisa jadi replika gitu ya, yang mana aja itu oke. Tapi balik lagi, kalau misalnya di Indonesia itu kan yang populer kan tahun 74 sampai tahun 75 ya. Tapi kalau di luar negeri ini berdasarkan informasi yang saya dapatkan di website scooterhub.com itu dia dari tahun 69 sampai tahun 79. Tapi bisa jadi di Indonesia baru dikeluarkan atau dilaunchingkan mungkin tahun 74 kali ya. Kita juga nggak tahu, mungkin Indonesia juga banyak lah variasinya. Dari yang di bawah tahun 74 pun juga ada kan Vespa Bagol yang berkepala bagol, ada yang gold, ada yang yellow positano gitu ya. Kalau stang ini sih sebenarnya saya lihat tuh emang sebenarnya mirip-mirip ya kayak Vespa Sprint Rally ya. Ya membulat ya di atasnya, membulat, tapi kita sendiri juga nggak tahu ukurannya itu apakah sama atau beda, karena di Indonesia sendiri unitnya itu sangat-sangat langka Vespa Rally ya. Tapi Vespa Rally bisa dibilang ya mirip-mirip lah. Kalau sekarang kasat mata ya secara awam kita lihat bentuknya kayak Vespa Bagol. Nah ini stang kebetulan Vespa saya itu tahun 75, Vespa Sprint saya. Nah ya, karena lagi ya insya Allah lagi direstorasi, ini stangnya ada di sini ya, saya mau coba untuk mereview ya. Nah yang pertama, jadi kalau saya lihat sih stick yang di sini sih sama aja ya teman-teman ya, sticknya sih sama aja. Di sini juga sama, 4 percepatan ya teman-teman, 4 percepatan. Nah begini, seperti ini posisinya, 4 percepatan. Nah untuk dari ukurannya sendiri ini kan gede ya, paling gede ya di antara Vespa klasik lainnya ya. Kalau boleh sih saya coba ukur pakai meteran, sekitar 15 cm lebih ya, 15 cm lebih, paling besar lah di antara kayak Vespa Super itu kayak lebih kecil kelihatannya. Vespa VBB juga, VBA, cepuk segala macam kayaknya lebih kecil, mungkin dia sekitar 11 sentian kayaknya deh kalau nggak salah ya, 11,5 cm. Tapi kalau bagol ini paling gede ya. Nah stang bagol sendiri itu sih kalau cerita ini saya cuma sharing ya gitu, cerita dari teman-teman sih katanya itu ada yang dia kodenya angka dan huruf gitu, apalagi terutama tahun 74 75 gitu ya. Nah katanya tahun 76 ke atas sampai tahun 79
itu katanya itu ada kode cung di sini ya, katanya gitu. Tapi kalau yang ini yang punya saya itu angkanya itu bisa, yang pernah saya lihat langsung ya, punya teman saya kebetulan itu ada 1A. Dulu saya pernah punya plat BK 1A, 2A sama 2B. Mungkin 2C juga ada kali ya. Kalau misalnya teman-teman pernah punya yang kodenya lain, boleh komen di kolom komentar. Nah, untuk posisinya di mana aja sih? Ini sih yang setahu saya, yang saya pernah lihat itu ada 3 nih teman-teman. Di sini nih, di sini ada kode 2A. Nah, 2A nih di sini ya. Tuh kelihatan kan tuh 2A di dekat lubang stick ya. Tuh 2A. Tuh jelas ya teman-teman ya, 2A ya. Nah, terus di sebelah sisi satunya lagi emang agak tipis sih. Tuh di sini ada tuh 2A. Nah sama di atas nih di lubang indikatornya di sini nih tuh kode 2A ya. Nah ini saya pernah lihat sih di internet ada yang jual, di sini ada kode cung, terus ada kode berapa angka gitu. Teman saya nggak tahu ya itu, mungkin yang teman-teman yang tahu bisa share. Ini kebetulan habis dibakar semua, diprotokin catnya, jadi mungkin ini yang merah-merah ini meninya, bekas meninya ya teman-teman ya. Jadi di sini di sini kodenya ada 3 ya, 1, 2, 3 kayak gini. Dulu juga awal saya nggak tahu kalau di atas sini ada kodenya, ternyata pas saya restorasi gioknya saya copot, ternyata di sini ada kodenya gitu. Nah di sini kan ada buat logo ya. Nah buat logonya sendiri saya kurang tahu secara mendetailnya seperti apa, apakah sama dengan Vespa Spin lainnya atau mungkin dia lebih kecil atau seperti apa. Mungkin teman-teman yang tahu boleh di komen ya, biar saya juga tahu, jadinya mantap lah kalau udah tahu gitu ya. Nah ini untuk stangnya. Nah mungkin kita bisa lanjut lagi ya ke bagaimana sih ringnya dan gioknya seperti apa. Oke. Nah untuk gioknya ini nih teman-teman nih. Nah ini coba bisa dilihat ya, ini gioknya warna hijau. Dia tuh kalau nanti kan di bawah ini kan ada lampu nih. Nah di sini kan nanti ada lampu ya, bisa kayak lampu cabai gitu. Nah dia di sini nih ada kayak plastiknya warna hijau. Nah di sini dia ada kayak ring apa nih ya, ring matahari ya buat di bawah sini ya, buat ditaruh di bawah. Jadi ini dimasukin gini ke ininya, ke stangnya. Nanti tinggal di nah ya kan tuh pasang biar jos. Jadi cuma ya sekarang sih sebenarnya banyak ya produk aftermarketnya ya, ada yang SIP, ada juga yang lokalan, tapi it's okay, lokalan juga lumayan kok gitu. Kalau nyari ini sih ya sekarang mungkin pedagang-pedagang udah lumayan ya harganya, tapi emang barangnya jarang. Jadi kalau ada yang jual dan teman-teman nyari budgetnya pas, lebih baik sikat aja. Nah untuk saklarnya, kalau bagol biasa ya saklarnya kayak Vespa biasa. Di sini lubang saklarnya nggak ada lubang segala macem. Mungkin kalau ada yang aneh-aneh ya mungkin tuh rally kali ya. Nah untuk bautnya teman-teman, di sini bautnya ini itu kalau nggak salah baut 8 teman-teman, baut 8. Dan bautnya itu emang agak lucu ya, murnya dia tuh kemarin dia tuh kayak gini modelnya. Nah ini sebenarnya replika sih teman-teman, tapi kalau mirip-mirip asli lah. Ini kecil ya lubangnya, ini apa ininya kayak baut 8, ini mur 8. Nah dia ternyata ada ringnya teman-teman. Saya kemarin ngobrol sama Om Monopatron dan dia ternyata punya stoknya, akhirnya saya beli. Nah di sini tuh dia kayak ada ringnya, cuma ringnya agak bulat ya teman-teman. Jadi buat sini ringnya karena ada bulatnya, nanti dimasukin ke sini buat di sini.
emang kecil ya, cuma emang kadang kalau orang nggak tahu, ketika ini dol dibor lagi dijadiin baut 10 jadi kegedean gitu, tapi aslinya emang dia kecil dan ada ringnya gitu. Nah ini taruh dulu, terus saya pengen ngebahas tentang headlampnya. Ini headlampnya kebetulan kemarin habis saya bersihin, tapi belum bersih-bersih banget ya teman-teman. Kebetulan ini saya pakai yang Aprilia, jadi ada yang Siem, ada yang Siem Aprilia, ada yang Aprilia. Nah Siem itu kan macam-macam katanya, ada yang Siem ring matahari apalah segala macam. Nah saya juga sejujurnya kurang ngerti. Nah ini mungkin bisa jadi Siem, bisa jadi Aprilia ya, apalagi Aprilia kan sebenarnya kan satu pabrikan, mungkin dia vendor lampu juga, pabrikan motor dari Italia juga kan, malah katanya satu grup juga sama Piaggio dulunya gitu. Nah ini headlamp Aprilia teman-teman. Nah salah satu mungkin cirinya itu, waktu itu saya pernah nanya ya, diskusi sama Mas Pimen. Dia kan emang paham banget kalau buat Vespa sprint. Nah di sini tuh ada cacingnya teman-teman nih, tuh kelihatan kan ada cacingnya. Kalau yang Repro katanya nggak ada cacingnya, kan dia cetakannya agak susah ya. Di sini ada kodenya K21071, terus di bawahnya ada CH1322001. Saya nggak tahu ini di sini doang apa semuanya harus sama semua. Nah di sini ada logo Aprilianya, tuh ada logo Aprilianya. Nah di sini tulisannya Aprilia IGM 1408 PMX. Jadi sekedar informasi, setahu saya IGM itu tuh kalau di Itali sama kayak di Indonesia tuh SNI gitu ya, standar nasional Indonesia ya. Kalau di Indonesia kan kayak helm, spare parts segala macam kan ada SNI ya. Nah kalau di Itali katanya itu IGM kodenya. Nah sini ada tulisan top atas, di sini ada NL. Oke. Nah untuk ringnya itu di atasnya itu polos. Kalau mungkin Siem kan di sini ada logo Siemnya ya, tapi ini udah polos. Nah ini di bawah dia ada tuh ada embosannya nih teman-teman, di bagian bawah nih Aprilia made in Italia. Nah di sini juga ada buat ngeket itunya. Cuma di sini saya ada yang patah satu, dan dulu saya beli udah di chrome sama Mas Pimen. Cakep banget kromanya, jadi lebih bagus. Nah buat reflektornya dia itu gini nih teman-teman nih, cuma satu doang. Kalau Siem kan dia ada buat lampu kecil ya, nah dia cuma satu doang. Nah buat fittingnya, nah ini kayak gini teman-teman fittingnya nih. Nah di sini itu ada kayak buat lampu cabai gitu, cuma kayaknya ini bisa jadi buat ke lampu senja, buat ke giok, lampu senjanya diarahin ke giok. Jadi dia gioknya itu nanti, atau reflektornya dia itu nyala, kalau ngerem dia itu mati gitu. Ngikutin lampu kecil di Vespa. Nah ini kan dipasang ya. Emang dia tuh kalau ori tuh kayak agak ngeplak banget gitu teman-teman. Ini agak ngeplak. Nah saya buat lampunya saya pakai merek Flosser, kayaknya merek Jerman sih. Dia kalau lampu tahun motor-motor tua tuh ya. Mantap, ini mantap, dia rada bulat gitu, ngebulb apa sih ya bahasanya, lampu botol bohlam apa namanya nggak ngerti saya, tapi kayaknya lebih klasik gitu loh. Silea juga ada yang model kayak gini, cuma dia kayaknya warnanya nggak kuning deh Silea. Jadi kita pasang kayak gini.
seperti ini, tinggal dimasukin. Nah, terus kita pasang deh di motornya ya kan. Jadi itu aja sih dari saya teman-teman. Intinya sih ya stang bagol kurang lebih seperti ini. Yang penting sih ada kodenya ya teman-teman. Yang paling kelihatan itu kodenya di sini nih, pokoknya di bawah giok, di dekat lubang stick ini. Jadi ada 3 gitu. Nah, kalau buat yang tahun 74 75 saya juga kurang paham kayak gimana kodenya. Mungkin kalau teman-teman punya info lebih lanjut boleh diinfokan ke saya. Karena ya insya Allah ilmu juga buat saya gitu ya teman-teman. Mungkin itu aja dari saya. Saya Dudi dari channel YouTube Sorry Kaleng Tua. Mengucapkan terima kasih. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Dadah.